Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Januari minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang baru dan nggak tahu segmen ini segmen apa, ini adalah segmen yang membahas tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu forex maupun saham, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lagi selain di Discord ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram atau di platform manapun, apalagi mereka itu minta untuk titip investasi atau membuka jasa investasi apapun itu ya, itu sudah dipastikan penipu teman-teman. Jadi kalau diminta transfer kalian harus hati-hati karena itu merupakan modus penipuan. Ya teman-teman, berbicara tentang IHSG minggu lalu, oke. Jadi IHSG itu kemarin ditutup bearish teman-teman ya, minggu lalu. Yaitu dia ditutup di level sekitar 6.370-an teman-teman ya. Dan ya sebenarnya di minggu lalu itu sebenarnya IHSG itu sempat naik ke 6.400-an ya, 6.470-an juga. Tapi di hari Jumat kemarin penutupan dia ternyata bearish ya. Hal ini memang secara teknikal juga dia memang harus koreksi teman-teman ya, IHSG, dan juga didorong dengan adanya event astrologi juga New Moon teman-teman ya, yang mana kalau misalnya kita tahu di New Moon tersebut, buat teman-teman ya, ini merupakan info aja kalau New Moon itu biasanya terjadi reversal, oke? Dan banyak juga saham-saham yang menjadi menarik teman-teman ya. Jadi sebelumnya gue juga sudah rekomendasikan beberapa saham tetapi belum kena hit. Dan kemarin pas koreksi market teman-teman ya, saham-saham itu banyak yang ke-trigger teman-teman ya. Jadi ini juga merupakan opportunity atau kesempatan yang bagus. Jangan pernah melihat saham kalau misal turun itu dari sisi jeleknya aja, tapi kita juga bisa harus melihat dari sisi positifnya teman-teman, oke? Dan seperti biasa gue juga akan membahas saham-saham yang kalian request, jadi tenang aja ya. Dan kita akan bahasnya itu seperti biasa di monitor supaya bisa lebih jelas dan supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart. So sekarang yuk kita langsung ke monitor teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang seperti biasa gue lagi ada di tradingview.com teman-teman ya. Jadi buat kalian nih yang belum punya charting tools ya, karena kalau kita mau analisa saham kan kita harus punya charting tools seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa cek yang namanya tradingview.com ya. Terus kalian bisa regis gratis teman-teman ya. Ini kalau kalian mau coba gratis, tapi kalau misalnya kalian mau dapat benefit lebihnya seperti range harga yang lengkap segala macam, kalian daftar aja yang upgrade aja jadi yang pro aja teman-teman ya. Karena yang pro itu juga nggak mahal sebenarnya. Kalian tinggal tinggal upgrade cuman berapa, 150.000 kalau nggak salah sebulan ya. Itu kalian sudah bisa mendapatkan charting tools yang luar biasa seperti ini. Jadi kalau belum ada charting tools, gue bisa rekomenin nih pakai si TradingView ini, oke juga kok teman-teman, dan dia sangat sangat reliable sekarang. Banyak juga sekarang trader pro yang pakai charting tools ini teman-teman. Kalian tinggal daftar aja di linknya di bawah, udah gue cantumin, kalian tinggal klik link tersebut teman-teman, oke? Dan di sini sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, kemarin itu di trading day minggu kemarin itu IHSG tuh ditutup dengan bearish ya teman-teman. Jadi dia bergeraknya bearish ya. Sempat juga dia naik teman-teman ya ke 6.470-an ya dari high-nya, tetapi dia di hari Jumatnya itu dijatuhin lagi atau ditutup di closing itu di level 6.373 teman-teman ya. Ini memang kenapa bisa turun ya, karena memang dia secara teknikal nih dia berada di di resistance-nya dia teman-teman, di harmonic resistance-nya di 1618 dan juga di 0,786 Fibo extension-nya. Jadi ini ada cluster di sini memang teman-teman ya. So ya ini memang dia nggak apa-apa ya teman-teman, harus koreksi ya. Kalau dia koreksi di sini justru dia sehat teman-teman IHSG ya. Dan kalau misalnya dari sisi astrological finance-nya ya, dari cycle astrologinya, kemarin itu tanggal 13 Januari ya, itu dia ada New Moon teman-teman ya. Yang mana kalau New Moon itu dia itu efeknya memang memberi turning point ya. Dan kebetulan yang terjadi di indeks tadi turning point, dia bikin swing high teman-teman ya di tanggal 13 kemarin ya. Jadi kalau menurut cycle-nya si New Moon ini, dia pas terjadinya si cycle swing high ini tanggal 13 ya. Kemudian 2 sampai 3 hari trading day dia akan koreksi ya, akan ke bawah, dan pada hari keempat ya 3 sampai 4 trading day itu dia kemungkinan akan naik lagi. Jadi
Kalau kita lihat tanggal 13 kan namanya dia new moon ya teman. Terus kemarin hari Kamis dia bearish, hari Jumat dia bearish. Jadi kemungkinan besar hari Senin dia bikin satu candle bearish kecil lagi, atau dia bikin candle low lagi teman-teman ya. Jadi intinya sih tanggal hari Senin itu dia terakhir turun teman-teman harusnya ya. Jadi dia bisa bikin kenaikan lagi, lebih naik lagi lebih ke atas. Yang mana dia mungkin akan mengejar target berikutnya, yaitu di level sekitar 6.550 sampai ke paling maksnya itu 6.750-an teman-teman ya. Itu adalah range dari IHSG. Oke. Jadi intinya kalau misalnya nanti hari Senin itu dia retrace lagi sekali, itu mungkin akan bikin low ya. Jadi dia koreksinya itu, batas koreksinya itu bisa di level sekitar 6.270 ya sampai 6.300. Itu kemungkinan dia akan koreksi sampai situ dulu kalau misalnya Senin dia koreksi. Tetapi kalau misalnya hari Senin nanti dibuka dia malah bikin engulfing teman-teman ke atas, bullish ke atas, ya itu berarti dia sudah mau tancap lagi sampai ke 6.550 sampai ke 6.750-an gitu ya. Itu untuk view saya di IHSG. Jadi kemungkinan besar di jalannya seperti ini ya. Ini saya kasih tanda panah. Nah seperti ini teman-teman ya, thread. Ini yang pertama, yang kedua itu bisa sampai sini ya. Itu untuk indeks kita IHSG. Oke. Sebelum gua masuk ke saham-saham yang kira-kira bisa jadikan rekomendasi untuk ditradingkan minggu depan ya, gua akan share beberapa saham, kalau nggak salah 3 saham teman-teman ya, yang kalian bisa jadikan rekomendasi. Gua akan bahas dulu ya, kemarin udah gua bahas teman-teman ya. Yang pertama itu ada LPPF ya. LPPF ini kemarin dia tidak sentuh area buy kita teman-teman ya. Pada saat hari Seninnya kemarin, hari Selasa ya teman-teman ya. Hari Selasa kemarin dia itu langsung terbang ya, terbang sampai ke 1390. Dia nggak sempat turun dulu ya. Jadi kita nggak dapat ini LPPF, tapi nggak apa-apa. Tetap kita tunggu sampai ke daerah entry kita, baru nanti kita tindak lanjuti seperti apa ke depannya. Oke, itu untuk LPPF. Berikutnya ada BBNI. Nah, untuk BBNI teman-teman ya, untuk BBNI dia sudah masuk ke area buy kita nih teman-teman ya. Si BBNI itu sudah masuk ke area buy kita. Kemarin hari Jumat dia sempat turun sampai ke 6.275 dan itu adalah koreksi yang sangat bagus. So nanti hari Senin ini menjadi salah satu rekomendasi juga gitu teman-teman. Jadi untuk rekomendasi minggu depan ini sekalian aja teman-teman ya. Untuk rekomendasi minggu depan gua akan kasih tahu kalian 3 saham yang wajib kalian perhatikan ya. Pertama itu justru ada BBNI ini ya. Kalian bisa buy nanti hari Senin ya. Atau kalian mau buy di level 6.270-an atau 6.250-an, itu terserah, bebas. Tapi yang jelas hari Senin tuh kalian udah bisa beli. Selama dia di atas 6.000 kalian masih bisa average, masih bisa beli ya. Jadi nggak usah takut untuk beli BBNI, kalian tinggal beli. Untuk targetnya itu juga sama teman-teman ya. Targetnya itu kalian bisa incer di level 7.000-an ya. Itu target pertamanya di 7.000 teman-teman ya. Di 7.000 itu target pertamanya ya. Dan untuk stop lossnya itu kalian bisa stop loss di bawah level 6.000 ya. Jadi di 5.900 itu kalian bisa stop loss. Dan juga targetnya itu di 7.000. Kalau misalnya kalian mau incer yang lebih tingginya, kalian bisa incer di target 7.250. Ini menjadi target BBNI yang sangat ideal. Oke, 7.200 itu menjadi target BBNI yang ideal. Oke, itu untuk BBNI ya. Jadi kalian feel free untuk kalian mau buy BBNI hari Senin juga nggak apa-apa ya. Berikutnya teman-teman, saham berikutnya itu ada saham dari MNCN. Oke. Nah, kenapa MNCN ini menarik ya? Karena kita lihat teman-teman, ini secara patternnya pun ya, ini kalau misalnya kita tarik, dia ini sudah break ya. Dia sudah break pattern, dia punya pattern di sini sudah break teman-teman ya. Dan dia sudah bergerak di atas area sini ya, area patternnya. Dan yang paling menarik lagi di sini adalah kita lihat ini banyak area rejection teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih candle ini ya, ini banyak area rejection. Jadi kalau misalnya dia turun pun ini masih oke teman-teman, masih bisa kita average di bawah sini di 1130 sampai di 1195 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry hari Senin besok itu nggak masalah, kalian entry Senin besok. Terus stop lossnya kalian tinggal taruh aja di bawah level 1130 ya. Jadi di bawah itu let's say di 1125 itu kalian bisa langsung cut loss ya. Tetapi selama di atas itu kalian masih bisa tambah posisi, kalian masih bisa average, oke? Nah, untuk targetnya sendiri kalian bisa 1:1 teman-teman ya dari range ininya. Ya, range dia bergerak.
Ini saya ukur dulu sebentar, saya pindahin ke atas. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk range TP-nya itu kalian bisa panjangnya kalian bisa di 1480. Oke, tetapi seperti biasa 70% dari situ kalian bisa BEP ya, bisa BEP, bisa ambil sebagian terserah. Tapi target idealnya itu adalah di level 1480 sampai 1500. Dengan stop loss itu di 1125 ya. Risk reward ratio-nya 1/2,23. Jadi MNCN ini juga masih dalam bentuk saham yang bagus. Secara trennya dia juga masih bullish, masih baru berpindah ya, baru transisi dari bearish ke bullish. So ini masih panjang sekali. Jadi target 1480 ini masih sangat reliable untuk MNCN. Berikutnya yang paling menarik itu ada GIA, teman-teman ya. Kalian, ini juga saham yang menurut gua menarik sekali si GIA ini ya. Kenapa? Karena dia merupakan sektor dari sisi transportasi ya, transportasi udara ya, yaitu Garuda Indonesia. Dan bisnisnya sudah mulai recover nampaknya ya. Walaupun sekarang masih ada PSBB sebagian atau PSBB apapun itu, tapi tampaknya di 2021 ini dia akan recover dan sahamnya itu dia mungkin akan membentuk atau mencapai titik high sebelumnya teman-teman ya, di level 620-an ya. 620-an itu mungkin dia bisa kejar sampai situ, oke? Dan kalau dilihat dari price actionnya sendiri atau dari chartnya sendiri, dari technicalnya, dia juga baru bullish teman-teman. Dari tadinya bearish, kemudian dia sideways di sini dan dia sekarang baru masuk bullish. Ini baru cycle pertamanya teman-teman dari si Garuda. Jadi dia masih ada tembakan keduanya ya. Yang pasti tembakan kedua ini harusnya lebih panjang daripada yang pertamanya ya. Jadi ini dia lagi koreksi sekarang, sudah mulai ada rejection di bagian bawah sini. Ini juga menjadi pertanda yang bagus untuk GIA nih kalau misalnya kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian beli di harga sekarang, kalian cut loss-nya nggak usah jauh-jauh. Kalian cut loss-nya cukup di bawah level 370 aja teman-teman ya. Di bawah 370 kalian bisa langsung cut loss. Selama di atas itu kalian bisa average dimanapun, terserah, oke? Dan targetnya kalian bisa ke 1618 ya, di 540-an ya, di 540-an. Itu pun sudah 1/2,5. Jadi ini udah luar biasa banget nih GIA ini ya. Kalau misalnya kalian mau nunggu sampai ideal, kalian ke 2618-nya teman-teman ya. Itu di level tertinggi ya. Level tertinggi sebelumnya itu kan 620-an ya. Ini kalian bisa targetin di sini ya. Itu pun sudah 50% lebih dari harga beli sekarang. So ini sangat berpotensi sekali GIA. Buat kalian yang buat mau nabung gitu ya atau mau invest, ini di GIA juga sangat bagus ya. Harganya pun tidak terlalu mahal, jadi semua kalangan bisa masuk ya. Harga mahasiswa ibaratnya ini satu lotnya ini sekitar cuma 40 ribuan ya. Jadi kalian bisa ikut berpartisipasi dalam si GIA ini. Oke. So Garuda Indonesia ini bagus sekali. Ingat teman-teman ya, entry-nya di harga 414 ya, harga kemarin, harga hari Jumat. Kalian bisa entry di situ, stop loss-nya di area 370-an kalau mau stop loss, dan kemudian untuk TP-nya, TP pertama di 542. Untuk TP selanjutnya kalian bisa di level 620-an ya. Itu bisa di TP di daerah situ untuk TP idealnya. Oke, itu untuk Garuda Indonesia. Sekarang gua akan bahas saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Tentunya kalian bisa request saham di kolom komentar. Jadi kalian tinggal request aja sahamnya, tinggal kalian tulis mau saham apa yang mau gue bahas ke depannya. Tetapi ingat teman-teman ya, requestnya sebelum hari Jumat. Dan juga requestnya jangan banyak lah teman-teman ya. Kayak kemarin tuh, itu kalau misalnya gue mau bahas semua itu nggak akan cukup berapa jam teman-teman, karena semuanya baik banget ya. Satu orang tuh bisa request 5 saham, 6 saham gitu ya. Jadi gue akan ambil cuma satu aja dari yang request gitu ya, karena kasihan yang lain yang requestnya nggak kebagian ya. Jadi harap kalian mengerti juga. Oke, ini juga udah banyak banget ya. Yang pertama ada Medco. Nah, untuk Medco ini teman-teman ya, kalian sebenarnya ini sudah bisa untuk masuk juga ya. Untuk Medco kalian bisa masuk. Kenapa? Karena dia sekarang lagi koreksi dan berada di structure-nya teman-teman ya. Ini yang namanya structure ya, yang di area sini ya, ini namanya structure-nya. Ini kalian bisa masuk di sini. Kalau misalnya Senin dia bikin swing teman-teman, kalian langsung bisa entry untuk Medco ya. Jadi kalau Medco itu kalian mau entry di 690, kalian bisa stop loss-nya itu di bawah ya. Jadi untuk Medco ini stop loss-nya bisa di bawah, kalian entry di sini let's say ya. Stop loss-nya itu di level 615-an teman-teman ya, 615-an. Itu bagus untuk stop loss. Terus targetnya kalian bisa di high-nya sebelumnya di level 790 ya. Risk reward ratio 1/1,5. Jadi ini terserah kalian mau di entry, mau diambil apa enggak. Oke, itu untuk Medco. Kemudian teman-teman yang kedua itu ada Doit ya.
Nah, delta dunia makmur. Nah, untuk DOIT ini sendiri kalian untuk entry-nya itu daerah terbagus untuk entry-nya adalah di level sini teman-teman ya. Di level 344 sampai 358 itu adalah area entry terbaiknya si DOIT. Jadi kalau misalnya kalian entry, kalian tunggu di area situ dulu. Oke. Selama dia masih belum sentuh situ, jangan kita jangan entry dulu karena menurut teknikalnya pun dia baru bikin swing high di sini ya. Dan candlenya pun masih impulsif ke bawah. Jadi tunggu sampai ada rejection di sini, masuk ke area merah ini, terus dia bikin rejection, ya bikin bikin titik balik atau swing low seperti itu. Oke. Berikutnya ada BBKP, ini saham yang lagi in juga teman-teman ya. Nah untuk BBKP ini, kalau gue sih nggak mau gue kejar dulu. Kenapa? Karena memang Januari itu menjadi harinya banking teman-teman ya. Jadi bulannya banking dan BBKP ini pun yang terdampak ya. Tetapi kalau harganya sudah rally seperti ini, gue sih nggak mau kejar. Gue bakal tunggu dia sampai retrace minimal sampai mana, sampai ke pivot dari Marubozunya ini, yaitu di tengah sini ya. Jadi di level 685 kalau misalnya kalian mau beli BBKP di area situ ya adalah area terbaik. Jangan pada saat dipucuk seperti ini kalian beli, nanti kejadiannya nanti kayak IRA teman-teman ya. Kalian beli di pucuk ya, terus kemudian vaksin gratis segala macam, harganya langsung dibawa turun. Itu kan nanti sakit hati ya. Jadi sekali lagi jangan pernah mengejar saham ya. Gue udah sering bilang jangan pernah mengejar saham, biarin aja. Jangan takut ketinggalan, jangan takut missing out gitu ya. Jadi FOMO-nya itu dihilangin. Oke. Berikutnya ada HMSP. Nah untuk HMSP sendiri ya, ini sebenarnya gue kan sudah cut loss teman-teman ya, karena dia candlenya pun kemarin gue bilang dia sudah transisi ke bearish ya teman-teman ya. Sekarang kalau misalnya kalian mau entry, tunggu dia sampai di bawah ya, seperti ini di level 1400. Itu untuk si HMSP teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau entry, tunggu di 1400. Dia masuk 1400, terus ada rejection, itu kalian masuk. Perhatikan juga volume ya, jangan lupa. Ini volume bearishnya masih kental sekali ya, masih candle volume bearishnya tuh masih mendominasi teman-teman ya. Tunggu sampai dia nanti banyak volume bullishnya tuh nambah ya, dan juga volume bullishnya tuh makin besar gitu ya. Nanti di level ini baru diperhatikan volumenya seperti apa. Oke, itu untuk HMSP. Berikutnya ada Inco. Inco ini juga primadona bersama dengan Antam juga sama teman-teman ya. Tapi sekali lagi ya, kalau misalnya candle seperti ini sudah berkali-kali menunjukkan rejection, tunggu sampai ke dia ke level minimal sampai di sini teman-teman ya, di 6150 itu kalian bisa entry untuk Inco. Kalau entry sekarang sebenarnya ya terserah kalian, nggak masalah, cuman MM-nya jadi agak rusak aja, agak jelek ya, risk rewardnya jadi agak jelek. Kalau gue sih pribadi gue akan nunggu sampai dia di level 6150 baru kalian bisa entry. Itu untuk Inco. Berikutnya teman-teman ya ada Antam. Nah untuk Antam ini sendiri juga sama ya. Untuk Antam juga sama, dia ada rejection juga beberapa di atas ini ya. Ini candle pertamanya rejection, candle keduanya hari Jumat ini juga rejection ya. Ini tandanya dia akan koreksi sampai mana? Minimal dia sampai tutup gap teman-teman ya, tutup gap di sini jadi di 2800 ya. Ini 2800 menjadi area bagus untuk buy Antam. Karena di situ selain dia nempel sama area demand-nya, ya ini kan area demand ya. Jadi juga ada gap teman-teman, yang gapnya itu mana? Yang mana gapnya harus ditutup ya teman-teman ya, baru nanti dia bisa up lagi. Itu untuk si Antam. Berikutnya ada Sido. Oke. Untuk Sido ini sendiri ya, dia sudah masuk ke area biru sini ya, sudah masuk area buy kita. Jadi strateginya adalah ketika dia break di sini, tunggu sampai dia ke 720-an teman-teman ya. Jadi 720 ini adalah titik entry terbaik dari Sido ya. Tentunya dari kalau kita lihat dari secara teknikal seperti ini ya, Sido ini kelihatannya sudah pecah dari HNS-nya ya, dan dia akan terjun ke bawah. Tetapi nanti di area sini, bawah sini 720 ini menjadi area yang kuat teman-teman ya. Area yang kuat kenapa? Karena di sini banyak berkumpul buyer-buyer yang sebelumnya ada. Jadi ini termasuk unfilled ordernya tuh ada di 720 ya, sehingga Sido ini bisa menjadi opportunity juga nanti kalau misalnya di 720. Tinggal ditunggu aja beberapa hari teman-teman sampai dia ke 720, baru nanti kita lihat seperti biasa di 720 ini volumenya seperti apa. Kenapa di 720 kemungkinan besar dia akan mantul? Kalau kalian lihat di volume sebelah sini ya, ini ada volume yang ekstrim di sini, dan dia harganya tuh candle yang ini teman-teman ya. Dan kalian lihat setelah candle yang ini, candle berikutnya pun dia masih akumulasi ya, berikutnya di sini. Berarti ini masih ada pemain di sini. Sedangkan setelah candle ini turun, ini candlenya kecil-kecil semua. Candle sellernya tuh kecil-kecil semua.
Dan tampaknya masih ada buyer di sini yang kuat. So ini masih Sido ini masih bisa menjadi masih oke banget di 720 kalau misalnya kalian mau entry. Oke, itu untuk Sido. Berikutnya ada Astra. Nah, untuk Astra ini dia sudah bikin swing high di sini. Kalau misalnya kalian mau entry, tunggu dia koreksi sampai di area 6400, teman-teman ya. Itu adalah batas koreksi Astra. Jadi nanti di 6400 moving average-nya juga akan menyambut teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ketika Astra masuk ke 6400 itu ada rejection atau enggak. Kita lihat dia ada swing atau enggak. Secara trennya dia juga masih sehat ya. Dia masih masih bullish ya. Ini juga masih koreksi yang maksud saya normal koreksinya. Karena ini memang 1:1 ya, ABCD ya. Ketika dia sudah kena D-nya seperti ini, dia memang wajib untuk koreksi dulu ya. Tetapi ini masih normal teman-teman ya, masih it's okay. Nah itu untuk Astra ya, jadi ditungguin aja di 6400. Nah berikutnya ada Breeze. Ini juga menjadi primadona lagi. Sempat kena UMA teman-teman ya Breeze ya kemarin ya, hari Jumat. Dia juga ada rejection lagi ya. Jadi saham-saham yang bentuknya kenaikannya steep seperti ini atau kenaikannya ekstrim seperti ini teman-teman, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kenaikannya tajam seperti ini, nanti koreksi juga pasti tajam ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di Breeze, kalau gua sih nggak akan ngejar di atas ini. Gua akan tunggu sampai dia koreksi ya. Koreksi sampai mana bang? Ya kita tinggal tarik aja Fibonya ya, dari sini sampai atas. Kita lihat di crown areanya, yaitu di 38,2 sampai ke 618. Nah, ini adalah area entry Breeze yang bagus di 2900 sampai di 3290. Itu menjadi area entry Breeze yang sangat baik. Kalau belum sampai situ, saran gua ditungguin aja, jangan dikejar ya. Karena kalau saham-saham ini dikejar, kalau koreksi nanti sakit hati sekali ya. Ini sekarang harga 3.600, kalau dia turun sampai ke 3.200 aja itu udah berapa persen ya, apalagi turun sampai 2.900. Itu sudah berapa persen. Oke, jadi perhatikan, jangan emosi harus stabil kalau dalam trading. Oke. Berikutnya ada Waskita. Nah, Waskita Karya ya, ini adalah satu-satunya saham konstruksi yang bagus banget nih teman-teman ya, dari kemarin performance-nya ya. Jadi Waskita ini karena ada akhir Januari teman-teman ya, akhir Januari itu SWF itu sudah mau jalan ya. Jadi saham-saham konstruksi seperti Waskita, PTPP, Wika ya, itu akan terdampak teman-teman ya. Dan ini tampaknya sudah mulai berjalan sekarang. Dilihat dari volumenya pun banyak yang sedang ngumpulin nih si WSKT ini. Kalau misalnya saham ini sudah rally ya, kita tunggu sampai dia pause teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham seperti Waskita ini, rally-nya seperti ini, didorong dengan rumor seperti itu, tampaknya kalau mau nunggu koreksi itu agak susah ya. Jadi kita bukan nunggu koreksi tapi nunggu pause teman-teman, nunggu base kecil ya. Seperti apa contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini namanya pause, ini namanya pause ya. Jadi nanti ketika dia rally-nya sudah selesai, dia akan pause dulu sejenak. Nah, itu baru kita bisa entry teman-teman. Baru kita bisa ukur sampai mana daya daya naiknya nanti ya. Bisa diukur dengan menggunakan Fibonacci. Yang pasti dari trennya dan juga dari volumenya ini masih aman banget untuk Waskita. Tapi untuk entry belum dulu, tunggu sampai marketnya ini pause. Oke. Itu untuk Waskita. Berikutnya ada Telkom ya. Nah, Telkom ini sendiri ya, kita lihat ini juga bisa juga merupakan saham yang bagus, tetapi untuk entry-nya sendiri ini kita bisa tunggu di level 3380 ya teman-teman ya. Di 3380 itu adalah entry untuk si Telkom ya. Ini udah gue garisin ya. Kenapa di 3380? Karena disinilah merupakan area pivot dari si konsolidasi yang terjadi di atas ini ya. Dan juga kalau misalnya kita mau entry sekarang itu boleh-boleh aja teman-teman ya, tetapi ingat cut loss-nya itu harus steep, harus benar-benar strict ya, yaitu di bawah 3.300. Jadi kalau misalnya kalian entry sekarang ya, ini gua gambarin dulu sebentar. Misalnya let's say kalian entry sekarang, kalian stop loss-nya di bawah 3.300 yaitu di 3280 atau 3290-an ya, dengan target di atas seperti ini ya. Di level 3.800, risk reward ratio 1:1,8 ya. Itu juga bisa kalian pertimbangkan. Oke, itu untuk Telkom. Berikutnya ada Friend. Ya. Friend ini saham-saham yang gue bilang ya teman-teman ya. Ini kalau kalian mau buy ya levelnya di 65 aja. Ya 63 sampai 65 itu area buy-nya Friend. Karena situasi sekarang ini Friend itu bolak-balik terus ya. Kemarin dia sempat naik lagi ke 75 tetapi dibanting lagi sekarang sampai ke 68 ya.
nanti balik ke 65 atau 63 kalian bisa buy lagi nih. Untuk friend seperti itu. Untuk friend ada sentimen positif. Apakah ada sentimen positif? Ada teman-teman ya, karena dia ini salah satu provider yang mendapatkan license 5G teman-teman ya, 5G ya. Jadi nanti ditungguin aja. Ada 2 perusahaan kompetitor yang dapat juga. Yang pertama tuh adalah Telkom ya, yang satu lagi tuh kalau nggak salah apa ya, Tri kalau nggak salah ya, Tri ya. Indosat sama Excel tuh belum ya, tapi Friend, Tri dan juga Telkom tuh mendapat license 5G. Oke. So ini kalian bisa perhatikan juga friend ya, harganya masih murah banget di 6 bulan ini, masih masuk saham recehan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau invest jangka panjang sekali, mungkin friend ini bisa menjadi salah satu saham yang bagus. Oke. Berikutnya ada Demas. Nah untuk Demas ini sudah masuk area buy. Kalau misalnya kita lihat ya di 1, 2, oke, ini setelah siklus dia juga masih bisa up satu kali lagi teman-teman ya. So kalau misalnya untuk Demas ini kalian bisa buy besok ya, hari Senin. Kalau misalnya mau masuk Demas itu is oke. Stop lossnya juga juga enak banget nih. Kalian tinggal stop loss di area sini ya. Ini gua hapus dulu ya. Nah ini stop lossnya di area 226 ya. Ini stop lossnya di 226, entry-nya di harga 240. Targetnya kalian bisa di high-nya di 280 ya. Risk reward ratio 1/2,86 ya. Stop lossnya 6%, take profitnya adalah sekitar 16%. Jadi ini juga masih bagus banget untuk Demas. Cara teknikalnya pun dia masih di jalur bullish, masih bagus ya. Jadi it's okay kalau misalnya kalian mau pegang Demas hari Senin ya, stop lossnya di situ ya di 226, TP-nya di 280. Oke. Berikutnya ada Wood. Nah untuk Wood sendiri ini hati-hati teman-teman, karena di sini dia tendensinya akan membentuk double top ya. Di sini double topnya, dan dia high-nya sudah jadi dan swing-nya juga sudah mau jadi teman-teman. Dia tinggal tunggu koreksi ke bawah sampai mana dia bisa turun sampai naik sini nih teman-teman ya, sampai naik di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, amannya tunggu sampai di level 530 ya. Selama di atas itu gua rasa jangan dulu untuk beli ya. Jadi ada 2 area yang kalian perlu perhatikan ya. Di sini dulu nih, di level atasnya 570 sampai 595 dan juga level 530 ini ya. Kalau misalnya nanti di level 570 ini ya, 570 sampai 595 ini dia bikin swing low ya. Itu kalian bisa buy juga di situ, tapi dengan lot sebagian aja. Kalau misalnya kalian mau full lot, tunggunya di 530 aja. Seperti itu untuk Wood. Oke. Nah, berikutnya itu ada BJTM. BJTM ini minggu kemarin lagi hits karena Kaisang Mologi lagi nge-tweet teman-teman tentang BJTM ini, dan memang perusahaannya ini BJTM bagus teman-teman ya. Secara perusahaan dia juga bagus ya. BJBR pun sama ya, itu juga bagus BJTM, BJBR. Cuman Banten aja nih, Bex aja nih yang agak lambat ya. Cuman gua rasa nih bank-bank daerah ini lagi mulai dilirik teman-teman, lagi mulai diperhatikan, lagi mulai di up ya. Jadi seperti BJTM ini lagi hype seperti ini jangan dikejar deh kalau kayak gini. Tunggu sampai mana? Sampai 1000 teman-teman ya. Sampai 1000 nih kayaknya dia akan koreksi, oke. Sampai 1000 dia koreksi sampai mana? Ya kalau saham steep seperti ini koreksi siap-siap dalam ya. Di sini pun ada gap ya, di level 870 sampai 880 ini ada gap yang harus ditutup nantinya, oke. Jadi untuk BJTM jangan dikejar, tunggu aja sampai koreksi atau cari yang lain, gitu ya. Cari yang belum terbang ya. Seperti BJBR itu belum terbang contohnya ya, kalian mungkin bisa pertimbangkan juga, oke. Yang terakhir ada BMRI ya. Nah untuk BMRI ini sebenarnya mirip-mirip dengan BBNI ya konsepnya. Jadi kalian bisa entry juga di area sini karena dia sudah masuk ke area supply juga, area demand-nya di sini teman-teman ya. Dia sudah dekat juga. Di sini juga ada rejection bagus. Jadi nanti hari Senin dia muncul candle bullish ya. Kalian bisa entry di BMRI. Sama konsepnya dengan si BBNI ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry besok hari Senin, stop lossnya di bawah sini. Dan untuk targetnya sendiri kalian bisa menggunakan Fibo retracement ya teman-teman ya. External retracement dari sini ke sini. Ya, ini target pertamanya di sini ya, di 1618 nya 7275 target pertama, atau target keduanya di 8275 teman-teman ya. Ini menjadi target keduanya. Ya. Ya, itu adalah tentang BMRI ya. Jadi ini BMRI ini menutup request saham kalian ya. Sekali lagi teman-teman, kalian bisa request saham, kalian tinggal tinggal tulis aja di komen di bawah
Kalau misalnya kalian mau request atau di grup ya, kalau misalnya kalian masuk grup Discord gue, kalian tinggal ke bagian saham terus kalian tag nama gue, terus kalian bilang bang bahas, tolong nanti di episode minggu depan bahas ini gitu. Gue pasti akan baca dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya. Tapi ingat sekali lagi, jangan request kebanyakan teman-teman, satu aja gitu ya, karena kasihan yang lain juga pasti banyak gitu, karena gue nggak akan bisa bahas semua kalau terlalu banyak banget. Tadi gue udah hitung semua teman-teman ya, kalau misalnya gue radenin semua tuh requestannya, itu sama aja gue ngebahas semua saham yang ada di IHSG sebenarnya gitu ya, karena banyak banget ya. Jadi gue mohon pengertiannya, ini aja yang bisa gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk trading kan selama 1 minggu ke depan teman-teman ya. Sekali lagi gue mau ingetin, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian berasa channel ini bermanfaat, kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi dari video ini. Kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau misalnya kalian mau request tentang apapun ya, tentang saham ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya, gue pasti baca dan gue akan buatkan kontennya untuk kalian teman-teman ya. Dan juga teman-teman sekali lagi ingat ya, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram itu dan menawarkan jasa investasi, itu dipastikan penipu, jadi kalian harus hati-hati, oke? Dan mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya teman-teman ya. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.